Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, khususnya untuk anak-anakku saat ini duduk di kelas 10 SMA program MIPA semester 1. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan resultan vektor dengan metode jajaran jenjang. Misalkan kita dihadapkan pada contoh kasus seperti ini, yaitu ada dua buah vektor masing-masing V1 dan V2. Ini adalah V1 dan ini adalah V2. Kemudian kalian diminta untuk menentukan bagaimana resultannya jika kita akan menghitung V1 plus V2 dan V1 min V2. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Baik, kita akan mulai dari penyelesaian yang pertama, yaitu jika kita diminta untuk menentukan V1 plus V2. Nah, langkah pertama adalah kita geser sedemikian rupa sehingga kedua buah vektor tadi berimpit pada titik tangkapnya. Ini adalah titik tangkap vektor. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan ini adalah V1, V2, dan kita tentukan misalkan sudut antara V1 dan V2 adalah alfa. Selanjutnya dengan bantuan garis, kita buat garis. Yang pertama adalah garis yang sejajar dengan V2 di sini, yang panjangnya sama dengan V2. Kemudian yang berikutnya kita buat garis bantu yang sejajar dengan V1 dari ujung V2 ini, kita tarik garis ke sana. Nah, sehingga kalau kalian lihat bangun ini nanti akan membentuk bangun jajaran jenjang. Di mana resultannya? Resultannya akan kita dapatkan yaitu dengan menarik diagonal dari titik tangkap kedua vektor ini ke perpotongan garis bantu tadi. Nah, ini adalah resultannya. Selanjutnya, untuk menghitung berapa harga resultannya, kita bisa menggunakan bantuan rumus kosinus pada matematik, yaitu harga dari resultannya atau panjang resultan ini nanti adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 V2 kosinus alfa, di mana alfa ini adalah sudut antara V1 dan V2. Nah, selanjutnya bagaimana kita ingin menentukan arah R ini atau arah resultan ini terhadap salah satu vektor. Arahnya bisa kita lihat, misalkan kalau terhadap V1 ini adalah sebesar alfa 1 dan terhadap V2 adalah sebesar alfa 2. Kita bisa menggunakan bantuan perbandingan sinus dengan persamaan seperti ini. Jika nanti R diketahui dan alfa diketahui, maka kita akan mendapatkannya dengan menggunakan perbandingan di mana R dibanding sin alfa, jadi ini yang panjang dibanding sudut yang besar, harus sama dengan V1, hati-hati, per alfa 2. Jadi ini berseberangan ya, jangan lupa. Kemudian kalau kita menghitungnya dari V2, maka V2 per sin alfa 1. Mengingatnya mudah, yaitu yang panjang dibanding yang besar, kemudian yang lainnya dibanding dengan sudut yang di seberangnya. Itu kalau kita diminta nanti untuk menentukan resultan di mana kita menjumlahkan vektor V1 dan V2.
Sekarang mari kita lihat untuk penyelesaian yang kedua, bagaimana selisihnya, atau jika diminta resultannya nanti bukan V1 plus V2 tapi V1 min V2. Caranya hampir sama anak-anak sekalian. Pertama kita buat vektor tadi sedemikian rupa sehingga setitik tangkap. Nah, berikutnya hati-hati karena V1 min V2 itu bisa kita buat juga sebagai V1 plus lawan dari V2 ini ya. Mari kita lihat. Nah, ini adalah min V2 nya. Jadi nanti yang akan kita cari resultannya adalah V1 dengan min V2. Jadi dimana min V2 ini adalah vektor yang berlawanan dengan V2. Selanjutnya dengan cara yang sama kita buat garis bantunya, yaitu yang sejajar min V2 dan yang sejajar dengan V1. Nah, berikutnya kita tarik diagonalnya. Inilah harga R, di mana R di sini adalah V1 min V2. Besarnya seberapa? Sama caranya, yaitu hati-hati nanti nilainya akan berbeda di sini, di mana harga resultan Anda adalah V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cosinus, bukan alfa, tetapi kalau ini kita lihat sudut ini nanti adalah 180 min alfa, karena alfa dengan sudut ini adalah yang saling berpelurus, sehingga nanti di sini adalah 180 minus alfa. Mudah bukan anak sekalian? Baik, sekarang kita akan menunjukkan salah satu contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Misal dua buah vektor masing-masing 10 satuan saling membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Kalian diminta menentukan besar dan arah resultan kedua vektor tersebut. Langkahnya seperti yang sudah kita lakukan tadi, yaitu kita membuat kedua vektor tadi berimpit, kemudian kita bantu dengan garis-garis yang sejajar V1 maupun V2. Kemudian ini adalah sudutnya dan ini adalah resultannya. Nah, besarnya dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, di mana R nanti adalah V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cos alfa, maka kita akan dapatkan harga R-nya yaitu 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 10 cosinus 60. Sebagaimana kalian ketahui bahwa harga cos 60 adalah setengah, bukan? Akhirnya kita akan mendapatkan harga resultannya akan menjadi 100 ditambah 100 ditambah 2 kali 10 kali 10 kali setengah adalah 100. Jadi hasilnya adalah 300. Berarti harganya adalah akar 300. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 10 akar 3, yaitu kita keluarkan 100-nya, 100 di akar berarti 10 akar 3, atau bisa kita dekati dengan ukuran yang mendekati sekitar 17 satuan. Selanjutnya bagaimana kita menentukan arah resultan vektor? Anggaplah kita mengambil salah satu arah terhadap V2. Ini adalah resultannya tadi. Kita akan menentukan arahnya ya. Karena terhadap V2 berarti nanti kita akan menentukan harga V2 dengan menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan di depan, di mana nanti akan kita perbandingkan, yaitu R2 dibagi sinus 60 derajat harus sama dengan V1 dibagi sinus alfa 2, karena ini yang akan kita cari. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Tadi sudah kita dapatkan harga R-nya adalah 17 dibanding sinus 60 sama dengan 10 per sinus alfa
Nah, kita lihat di sini, nanti kalian bisa menggunakan bantuan tabel bahwa harga sinus 60 adalah 0,866, sehingga Anda akan kita dapatkan nilainya 17 dibagi 0,866 sama dengan 10 dibagi sinus alfa 2. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa harga sinusnya untuk alfa 2. Kalau ini nanti kita hitung, kita akan dapatkan harganya yaitu 0,509 atau 0,509. Kemudian kita menggunakan bantuan tabel ini, nilai yang mendekati itu pada sudut berapa? Mari kita lihat, ternyata dia yang paling dekat adalah pada sudut sekitar 30 derajat. Dengan demikian nanti harga alfa 2 nya adalah 30 derajat. Artinya apa? Bahwa resultan vektor ini nanti akan membentuk sudut sekitar 30 derajat terhadap V2. Demikian anak sekalian, pembahasan Bapak tentang resultan vektor dengan menggunakan jajaran genjang. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.